dan bahkan kayaknya bakal ada Wombo Combo Combro, Angela dan juga Esmeralda nih Bude Monster. Ya bakal strong banget sih ya mereka dengan durability yang lebih lagi. Dan ini jadi bisa miskalkulasi tiba-tiba ada nambah satu. Tapi dengan adanya Cyclone Baby Yoda yang hadir dari Dewa United Esports sebagai last pick-nya. Ini jentar karena aku Clara Mongstar bersama dengan Oji dan juga Choji akan membawa kalian kepada game pertama dari Best of 3 Series. Ramaikan kalau komentar dan kalian yang meniti pantun bisa kepada Monster, Choji ataupun Ranger Mas karena di sini ternyata Popeyes tidak berada di samping, Popeyes berada di arah tengah sebagai support Bude Monster. Iya, ini dia mau coba untuk nge-backup juga untuk gangguin terus-terusan, tapi dengan adanya Jebun dan juga Valence ini sebenarnya kayak mau farming aja, nggak pressure terus. Dan Violence ngelihat adanya Altamis berada di buff, di purple buff. Sekarang posisinya dia akan sangat-sangat terhimpit karena begitu TPS-nya Angela udah kebuka juga, dia udah tinggal separuh HP. Dan sayangnya Valence juga nggak bisa untuk mengamankan ataupun mengganggu sampai Dewa United merasa sesuatu. Malah sekarang Valence dengan menggunakan flicker mencoba untuk kabur saja. Dan dari Samohate posisinya terbuka, Blast memakan dengan sigap. Posisi yang begitu cepat reaksi dari tim RRQ Sena, Oji. Oke, bahkan Blast kali ini mencoba untuk farming dulu di arah top lane. Crusher mencoba dapetin staffnya aja. Ternyata Lasitnya diambil sama Crusher. Crusher berhasil mendapatkan satu Lasit di arah top lane. Memang pertempuran tadi untungnya sangat-sangat diuntungkan oleh seorang Violence yang dimana satu buah flame shade-nya kena terhadap Little Wonder. Bayangkan kalau itu flame shade-nya kena, itu bakal bisa numbangin Violence dan berhasil mendapatkan first blood dari Dewa United. Tapi di arah sana para pemain dari tim Dewa United memilih untuk farming terlebih dahulu, dan di dua sisi yang berbeda mereka belum bisa memenangkan lane-nya dari Dewa United dan juga RRQ Sena. Choji? Oke, silakan kali ini. Ya. Oke. Kalau dilihat dari early-nya ya, menurut aku Dewa United ini hero-nya hero-hero early banget, dimana ada Baras, ada Moon dan juga Jackly dengan ada dengan Balmond dan juga Harley ya kan. Sementara kalau misalkan lihat dari RRQ Sena, ini kalau menurut aku dia bakalan lebih ngambil step lagi, lebih ngambil footingan lagi, lebih ngambil nginjekan lagi di saat sudah masuk ke mid game dan juga sampai ke late game. Kalau misalkan diingat-ingat seperti Bang Kabe bilang, Roger ini adalah hero snowballing, di mana dia harus bisa mempertahankan temponya dalam jungling agar bisa mempertahankan juga kekuatannya melawan lawan yang ada. Sementara dari Violence menggunakan Angela, Banana menggunakan Xbox. Di sini hero-hero yang item dependent, di mana Xbox membutuhkan 3 core item dengan Bloodlust X, Core X dan juga Immortality untuk membuat dia bisa benar-benar efektif banget di lapangan. Dan Taka juga masih butuh Oracle. Habis itu ada bisa aja keluar Enhanced Talisman untuk mengeluarkan jogetan-jogetan shieldnya lebih sering lagi. Tapi di sini udah ada perang nih, Lasin itu meledak duar, Turtle berhasil diamankan oleh Dewa, tapi Valence juga begitu berbahaya, ditukarkan dengan Samohate. Belum berakhir di sini, Moon datang terlalu terlambat dengan Cyclone Sweep-nya. Moon belum menemukan timing yang tepat untuk mengeluarkan lethal counter-nya. Pertukarannya 1-1, Oji. Oke, dan bahkan Turtle diamankan oleh seorang Altamis. Blast harus farming terlebih dahulu, lagi dan lagi. Altamis mencolong sebuah objektif yang baik banget. Emang Altamis ini beberapa belakangan, walaupun timnya belum berada di posisi yang maksimal, tapi dia itu untuk retributionnya boleh-boleh juga. Bukan kali sate, tapi dari top lane sana, Banana bakal menjadi pilihan. Harus tak tolong menuju ke arah belakang. Masih saat di dua wow, tapi ternyata Banana masih berhasil survive. Sedangkan Altamis pun gak mau terlalu terburu-buru. Altamis memilih untuk farming terlebih dahulu karena mereka sadar ketinggalan 500 gold itu bukan hal yang baik di menit yang ketiga, Bude Monster. Yap, tertinggal sedikit perlahan, dan perbedaan ini harusnya akan membuat mereka berfokus untuk farming, apalagi dari tim RRQ Sena. Mereka pakai Roger nih, dia harus bisa snowball, dia harus bisa kuat dalam peperangan, dan early game dari Dewa juga harus dimaksimalkan. Keduanya sama-sama punya gameplay yang baik, tapi teman-teman dari tim Dewa pun mereka kasih pressure-nya terus-terusan. Tadi mereka gerak ke atas untuk nge-pressure dari Banana. Sekarang di arah tengah, mereka udah bersembunyi dalam bus menunggu siapa nih yang bakal lewat. Tapi kita ngeliat dari kedua tim, pergerakannya seperti agak nge-mirroring. Yang satu di sisi kanan, ternyata RRQ di sisi kiri. Dan sebentar lagi kita akan juga melihat adanya hilang gold turret dari
dua tim ini sebentar lagi udah menit 5, nggak ada ngepet-ngepetan lagi. Mereka udah mulai berotasi ke area bottom lane, tapi Taka di area bottom lane sudah menjadi 3 member dari tim Dewa, tapi Taka tahu sendiri. Ada Angel yang masuk, Altamis memiliki untuk kembali saja. Dan langsung saja dengan Whale Dragon, Taka dalam bahaya. Sempat untuk blink out, kabur-kaburan, tapi Valens tinggal di area belakang, masih punya flicker juga. Dan di saat yang tepat, Blaze hadir untuk mencakar semuanya. Double kill didapatkan oleh Blaze. Rotasi dari RRQ Sena, respon yang sangat cepat membuat mereka tiba-tiba bisa mematahkan usaha ganking yang diberikan oleh Dewa United di area bottom lane. Dan gak cuma itu, mereka juga bisa mendapatkan satu objektif turret OG. Yes, objektif ini bisa dibilang seperti Bude Monster yang disukai Bude Monster kalau akhir tahun. Beli 1 gratis 1, bahkan ini beli 1 gratis 2. Yang para pemain dari tim Arakisena berkesempatan berhasil mendapatkan 1 buah turtle kalau mereka ingin mencoba memaksa turtle. Tapi yang disayangkan adalah Blaze memilih untuk farming ke arah buff terlebih dahulu. Kalau menurut aku pribadi, dia memiliki waktu yang cukup banyak untuk berada di arah turtle. Banana bisa ngepok dulu turtle-nya dan Blaze datang dengan retribusinya, tetapi ternyata tidak. Ada Taka Polistar ke arah belakang. Altamis jadi pilihan. Langsung lihat Taka dimasuki kerusukan oleh seorang Angela. Nge-zoning out yang luar biasa. Dan bahkan Banana pun harus tumbang. Blaze berhasil mendapatkan 1 buah turtle-nya. Jack Liga boleh pulang. Maunya digoyah. Dan satu lagi hilang untuk Dewa United. Satu persatu mereka hilang, Bude Monster. Yes, hilang-hilang, bertukar terus-menerus dari keduanya RRQ. Mereka sekarang sigap banget untuk melakukan peperangan. Mereka kayak groupingnya cepet banget, apalagi dengan adanya Valens yang punya global presence. Dia bisa masuk dengan hard guard-nya siapapun dan dimanapun. Dan kalau Choji ngeliat kayak gini posisi dari RRQ Sena dan juga Dewa, gimana Choji? Tadi aku lihat sih yang ada di bottom ya, dimana setup. Silakan Bude, sepertinya ada inisiasi lagi nih. Yes, adalah Insanity meledak duar, tapi ini cuma poking-poking aja sih, karena dari Banana sadar dia sendirian, teman-temannya masih jauh, dan ada 3 member dari Dewa yang udah sigap untuk mendapatkan 1 objektif di area bottom lane. Akan dibiarin gitu aja, tapi gimana ini halnya di area top lane? Crusher berusaha sekuat tenaga untuk melakukan defense. Di saat Taka nge-cutting minion, Blaze langsung nge-push laningnya. Crusher tersandwich di antara Taka dan juga Blaze, tapi dengan percaya dirinya, Crusher tahu betul betapa sustainability yang dia miliki, nge-defense, ngebersihin, dan dengan missile expert dan juga Soul Tomahawk bisa mendefense dengan baik. Tapi di area bottom lane RRQ agak sedikit struggling untuk melakukan defense. Mereka begitu low 2 membernya karena harus melawan 3. Dewa pun tidak memaksakan keadaan, mereka memilih untuk kembali OG. Yes, itu dia yang aku bilang kenapa mereka tidak mengambil sebuah Lunox. Kenapa? Di Lunox di samping dia bisa lawan Esmeralda, dia bisa mukulin mundur siapapun. Banana langsung hilang pakai Darkening 1 kali combo. Ketika di geng bisa kabur, masih ada flicker, masih ada Order Billions, dan bahkan di late game pun nanti dia bakal jadi sumber deal damage terbesar dari tim Dewa United. Tapi mereka memilih ke arah barat yang sebenarnya jujur aku pribadi agak berat melihat barat seperti ini karena langsung ada di arah top lane sana. Taka, Sapa Lada menuju ke arah seorang Taka, langsung dimasuki oleh seorang Violence, dan bahkan di sini Altamis membuat damage cukup banyak. Tapi lihatlah saat counter langsung hilang di kepres begitu saja. Jack menjadi pilihan, asal bobol didapatkan, dan bahkan looking for double kill dari seorang Blaze. Masuk ke arah tengah, masih gagal triple kill. Blaze berhasil melakukan poinnya cukup banyak, tapi Blaze harus mundur karena Altamis is coming. Anak kecil langsung hilang, godlike didapatkan di arah mid lane Bude Monster. Masih berlanjut sepertinya dari 3 member RRQ Sena, mereka nggak mau melepaskan keunggulan mereka. Moon berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan semua minionnya, berusaha untuk mendefense, tapi apa daya malah ini menjadi wipe out. RRQ memwipe out Dewa, mendapatkan 1 turret, dan gak hanya itu, mereka juga ngebersihin purple buff yang dimiliki oleh Dewa United. Belum berakhir, belum bisa tarik nafas karena sekarang mereka mau mengamankan objektif. Ini tanpa ampun permainan dari RRQ Sena yang ngegragas habis. Mereka tahu ketika mendapatkan keunggulan, mereka nggak melepaskan itu, ngedapetin 1 per 1. Hal yang seharusnya bisa dimiliki oleh Dewa ataupun di kontes. Dan tanpa adanya member-member dari Dewa, semuanya jadi gratis, free, dan free. Choji, gimana nih lihat ini? Oke, kalau misalkan lihat dari item dulu ya, kita lihat dulu dari seorang Blaze sendiri sudah mengamankan Windtalker, War Axe, dan juga Endless Battle, dimana ini udah oke banget untuk memberikan damage ya. Ada penetration, ada Endless Battle, tapi Bude silahkan. Hard guard-nya sudah dikeluarkan, tapi apa daya damage yang diberikan oleh tim Dewa United terlalu besar. Jebun datang terlalu lambat, coba untuk nge-cut, tapi ada Blaze dari sisi
karakter sandwich lagi Dewa United. Samo Hate berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya, lari dari kematian. Tapi RRQ Blast seharusnya tidak bisa mengejar, harus berhenti di sini saja. Menyadari ada banyak banget teman-teman dari Dewa yang sudah sigap untuk melakukan backup. Choji, silakan dilanjutkan. Iya, oke. Lihat dari early-nya sebenarnya tadi Dewa udah oke banget, apalagi dari hero power ya. Cuman kalau misalkan kita bandingkan antara Dewa dan juga RRQ Sena, di sini Dewa untuk setup dari masalah ganking ataupun team fight-nya sepertinya terlalu terbuka, terlalu obvious, dan komunikasi dari tim RRQ juga bagus banget gitu loh. Mereka sama-sama menggunakan rotasi yang sangat-sangat bagus, tapi perbedaan adalah di mana RRQ di sini memberikan feel expect the unexpected gitu loh. Dari bush tiba-tiba keluar, tiba-tiba ada loncatan dari Jebun, tapi ada war lagi terjadi, Bude. Seperti ini lompat-lompat lagi dan Samo Hate rupanya melakukan inisiasi yang sangat-sangat buruk, tapi pertukarannya baik banget. Jadi yang awalnya Samo Hate maju terlebih dahulu tanpa bisa mengeluarkan Wave Dragon, melihat posisi RRQ Blast yang agak sedikit offside, jadinya jadi baik gitu inisiasi dari Samo Hate yang muncul, yang ditukarkan dengan Blast. Dewa United sekarang mendapatkan keunggulan. Kali pertama Blast tumbang, pecah telur, ini kayak mecahin celengan. Blast dengan 9 kills, no death, tiba-tiba minggoy. Jadi banyak banget keuntungan dari tim Dewa saat ini. Samo Hate hilang, no problem, tapi mereka ngedapetin Blast, Oji. Oke, ini benar kata Budi, aku baru pengen ngomong, wow, celengan banyak ya, dilihat-lihat godlike soalnya. Ini mungkin 500-600 poin yang diamankan, tapi Jebun ke arah belakang, fans sudah dikeluarkan, Jackly menjadi pilihan. Berhasil diamankan, Wave Dragon berjalan secara Jebun terus Jebun di sini bakal tempat di downing out begitu saja. Di belakang sana, ada seorang Blast, mencoba mendapatkan satu, Likat Fox berubah menjadi Human Transform, tambahkan wow. Langsung saja tim harus mendapatkan satu poin di arah top lane. Lord yang terbuka untuk tim RRQ Sena, para main dari tim Dewa United, mereka salah langkah yang mereka ambil ternyata berbuah tidak manis karena ada langsung loncatan dari seorang Jebun dan juga flame shot yang menyebabkan Jackly tidak bisa melakukan zoning out, dan bahkan Blast lebih memilih untuk mendapatkan satu buah farmingan. Aku nggak tahu kenapa Ibu Demonstran, menurut aku kayak oke, Blast ini memang farmingnya bagus banget, tapi dengan 4 orang yang hilang, dengan adanya Lord yang terbuka, apakah ada baiknya untuk melakukan Lord? Menurut Choji bagaimana? Kalau menurut Choji sih dengan kondisi sekarang ya, perbedaan network juga lumayan jauh, tower juga lumayan jauh, sebenarnya worth it untuk mengkonteskan Lord gitu loh. Tapi balik lagi dari RRQ harus bisa mengembalikan taktiknya di game early tadi, di mana expect dan unexpected, entah itu ada lompatan dari Jebun tiba-tiba atau Violence tiba-tiba masuk ke seorang Esmeralda. Tapi silakan Bang Oji, ada war lagi soalnya. Oke, bakal coba dipasang begitu saja, dua strike menuju ke arah belakang, tapi ternyata lihat Samo Hate harus tumbang begitu saja. Dua ruang gol, Kilis didapatkan, Dinosaurus berubah menjadi anak kecil dan nggak boleh pulang, maunya dibuang karena dia berada di bulan. Sedangkan Jackly tidak bisa berubah, ya dirinya dan double kill didapatkan. Human Travel dan juga kali ini permain dari tim Dewa kehilangan poin lagi. Altamis tersisa seorang diri. Kalau mereka masih nggak mau Lord, ini lama-lama kayak partian gue guys ya. Abis menang war malah main-main kagak ngelord ya guys ya. Silakan Choji. Cerah dikit ya. Iya. Oke. Kalau misalkan dilihat dari kalau misalkan lihat Gimana dari item-itemnya dulu ya, ada anti race dari Cho sih udah harus banget sih anti race, karena kenapa, mengingat Roger ya kan sudah kuat banget, harus ada pengurangan offensive item ya, bukan dari seorang, maksudnya dari Dewa United untuk mengurangi kekuatan dari seorang Roger, yaitu salah satu caranya dengan adanya anti race, dan Dominus of Fate juga harus banget dan sudah terbukti ada dari tangan seorang Joe sendiri. Cuma kalau lihat dari untuk rotasi sendiri, Dewa benar-benar mesti ngumpul banget, team fight banget, karena kenapa? Ini kalau misalkan di split begitu saja, Roger bisa di-confound dengan mudah dan mungkin bisa menghabiskan satu player dari Dewa dengan mudah. Oke, tapi ada Wave Dragon yang muncul langsung menjadi inisiasi, dan Dewa tiba-tiba bisa mendapatkan satu Jebun. Tanpa adanya Jebun, sekarang kayaknya tim RRQ mereka harus langsung mundur dulu, perlahan tapi pasti. Dengan adanya Angel dan Tonas welcome dilepas, mendapatkan Blast Violence tertinggal di area belakang. Langsung aja di Cyclone Sweep, semuanya dikeluarkan resource yang ada. Dewa United berhasil mendefense base mereka. Oke. Ini bukan udah hal yang aneh lagi bagi Mongstar. Gelora birahi anak muda, bahkan dibalikan keadaannya. Dan Regina juga bahkan Pocket tentang dikeluarkan. Langsung detail flame shot, masih bisa bertahan. Nggak ada damage tambahan. Dia Mitten seperti bakal menjadi turret yang pecah untuk
tim RRQ Sena. RRQ Sena udah hilangan 2, boleh mau start silakan. Apakah ini akan menjadi comeback untuk Dewa? Detonas welcome lagi, dimakan, dilepel, langsung aja dibombardir oleh tim Dewa. Tapi apa daya belum berhasil untuk melakukan 1 buah poin kill dan dibalas dengan Last Insanity meledak keluar. Jebun juga langsung maju ke area depan. Samawati dalam bahaya mencoba untuk kabur dan dia masih memiliki immortality-nya. Masih bisa bertahan, RRQ mau mempanis tim Dewa dan Dewa mundur secara perlahan. Tim RRQ nyaris saja ini menjadi comeback untuk tim Dewa, tapi mereka masih bisa menahan dan bahkan ngegalakin lebih lagi. Mereka nggak kasih napas pula. Purple buff-nya dicolong, Choji. Iya, Pak Purple dicolong kayak gini sih udah, wah ini udah agak-agak mulai didorong lagi ya sama RRQ ya. Karena kalau misalkan dilihat ya, diperhatiin dari, kita lihat ya dulu deh, dari player kuncinya dulu. RRQ kalau di sini menurut aku kuncinya ada di Jebun sih. Di Jebun dan dihampirin dengan Taka combo dengan Violence. Itu adalah key player dari RRQ untuk initiate war-nya, untuk initiate team fight-nya. Sementara kalau dari Dewa sendiri, di sini kuncinya kalau menurut aku sendiri adalah Crusher. Dimana tadi yang terjadi di menit 13, Roger dari seorang Blaze termakan begitu saja. Dan memang kerjaan dari seorang Crusher ini menurut aku PR-nya adalah harus mengelock Blaze-nya agar tidak bisa memberikan damage dengan free gitu loh. Karena mengingat, oke mungkin ada beberapa hero lock dari Dewa ya, ada Starlock Lockdown, ada Eternal Welcome gitu loh. Dan kalau misalkan memang locknya tidak terjadi, Jackly seenggaknya masih bisa backline seorang Blaze dengan mudah gitu loh. Tapi ingat, kembali lagi kepada rotasi dan juga inisiasinya. Makanya Crusher harus bisa berada di depan, sementara Samo HT harus menjadi backup cadangan kalau misalkan dari Crusher tidak berhasil mendapatkan seorang Roger. Kalau menurut aku gitu, Bude. Oke, jadi posisi inisiator juga sangat-sangat penting ya, apalagi untuk Crusher punya beban mentalnya berat sih ya. Dia harus memanggul seperti ini dan Detonas welcome tidak bisa, Badana masih sempat kabur. Dan ini harusnya menjadi informasi bagi keduanya. Hey guys, udah nggak ada nih Detonas welcome, dia juga udah nggak punya Last Insanity nih. Jadi dua-duanya sama-sama punya informasi dan dua hal yang sangat penting bagi mereka. Lagi cooldown, mereka seharusnya menunggu atau menantikan resource skillnya sampai up lagi. Menunggu mungkin Crusher seperti yang Choji bilang juga ya, ngedapetin satu inisiasi yang baik, barulah Dewa bergerak. Benar, karena mengingat gini ya Bude, kan tadi aku bilang dari RRQ kunci hero-nya adalah di Jibun, Taka dan juga Violence. Dimana kalau misalkan tiga hero ini sudah inisiasi dengan sangat baik, dari seorang Blaze juga bakal bisa free hit dengan gampang kepada Dewa United gitu loh. Sementara ya balik lagi dari Dewa juga harus bagaimana caranya untuk menembus tiga hero ini dari Jibun, Violence dan langsung menuju kepada Blaze-nya. Itulah PR dari masing-masing tim Bude kalau menurut aku. Tapi seharusnya ini udah akan kelihatan sih wars yang satu lagi akan terjadi ya nggak sih OG, apalagi dengan adanya Lord Camp by Fruity ini semuanya akan berkutat di sini. Tapi walaupun di bawah lagi ada yang split push ya OG ya. Ini bakal menjadi tim fight untuk tim RRQ Sena seperti yang boleh mau lihat. Mereka udah mencicil Lisan yang tidak keluarkan. Tapi terjadi tersuai kemudian gak ada sama di depan sana dan Retribusi siapa yang berhasil mengamankan. Yang sudah mulai masuk. Kita lihat mulai ke arah belakang. Tapi Retribusi diamankan oleh seorang Blast. Permainan yang luar biasa. Blast mengamankan Retribusinya. Tapi ternyata Jebun harus ditemukan itu saja. Dan bahkan Blast yang pun hilang 2-3 hilang ini bencana. Para main dari tim Dewa United berhasil memukul mundur. Tersisa Taka dan juga Violence. Violence bukan taker inisiasi. Taka tidak punya crowd control yang banyak. Dan mereka bakal memaksa ini. Dan Lord bakal muncul 1, 2, 3. Wow. Coba ditendang begitu saja. Dan Lima tidak bakal terselamat seperti cara seorang Jackly pun harus tumbang. Taka, Violence seorang diri. Rico telah dikeluarkan. Tas. Dan para main dari tim Dewa United masih mencoba bertahan melakukan clear Lord di arah tengah. Bude mau start. Kali ini bakal jadi one strike push untuk tim Dewa United. Ini akan jadi comeback. What a epic comeback from Dewa United. Bude mau start. Yes, Violence berusaha sekuat tenaga untuk melakukan defense. Tapi apa daya, Dewa United Esports epic comeback di game yang pertama. RRQ Sena terbuang sudah semua yang mereka miliki. Dan